pembelajaran STEM yang akan dibawakan oleh Bapak Lukmanul Hakim MPD. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Bapak Lukmanul Hakim. Nama Lukmanul Hakim, strata pendidikan S2, lahir di Sumedang, tanggal 4 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, jenjang pendidikan magister pendidikan kimia, Universitas Pendidikan Indonesia. Nama institusi Syekis sebagai Kepala Divisi ICT Data dan Evaluasi. Alamat institusi Jalan Diponegoro 12 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos 40115, nomor telepon institusi 02242187739. Alamat rumah Pak Lukmanul Hakim di Komplek Buana Suta, Residence Blok D1 11 Bandung. Nomor HP 0813 12 44 0255 dengan email yang aktif lukman.rnv@gmail.com. Nah, itulah dia CV dari Pak Lukmanul Hakim. Jadi setelah ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan paparan materi dari beliau. Jadi pada saat paparan materi yang akan disampaikan nanti, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh diketik di room chat ya Bapak Ibu. Dan jadi nanti kita langsung habis ini materi dengan Bu Eni. Lalu pada sesi tanya jawab langsung menjawab pertanyaan yang ada di room chat. Saya rasa itu saja. Satu lagi sebagai informasi agar kita sama-sama seluruhnya mengikuti rangkaian kegiatan sampai akhir, karena nanti di tengah-tengah acara akan ada panitia yang akan memberikan form untuk feedback peserta sebagai bukti untuk sertifikat yang akan kita dapatkan. Itu saja informasinya. Kepada Bapak Lukmanul Hakim MPD, kami persilahkan untuk memberikan paparan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Mungkin kita bertemu kembali ya Ibu Fitriana secara virtual setelah tahun kemarin, juga Pak Zulfan. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia yang sudah menyelenggarakan Lokakarya Daring ini, AGKI Sumatera Utara, betul ya Bapak Ibu. Kemudian juga yang saya hormati juga salah satu narasumber yang lain, Ibu Eni Triastuti. Kembali lagi berjumpa Bu secara virtual, terakhir ketemu tuh 2018 ya Bu ya. Ya. Bu Eni juga, betul ya Bu ya? Ya. Bu Eni juga salah satu guru yang berprestasi dan termasuk salah satu alumni kami juga. Kalau Pak Zulfan dan Bu Fitri dan Bu Irma itu 2019, sedangkan Bu Eni itu 2018 experience-nya. Dan ini penelitian ini mewarnai sebetulnya perjalanan pengembangan STEM yang kami kembangkan. Juga Bapak Ibu yang luar biasa, guru kimia, salam hormat dari saya yang berkenan untuk hadir di siang yang sebetulnya cocoknya itu untuk bobo siang ya Bapak Ibu. Tetapi di saat orang lain terlelap, mungkin Bapak Ibu mencari ilmu, mudah-mudahan sesi kali ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita masih bisa bertemu meskipun secara virtual dan dalam keadaan yang sehat tentu saja. Bapak Ibu tetap produktif meskipun di rumah aja, tetap terus mengembangkan kompetensi yang diharapkan dan bisa dicapai oleh Bapak Ibu. Untuk sesi kali ini mungkin sebetulnya saya punya sekitar kurang lebih waktunya tidak panjang, dan kalau sebetulnya STEM ini sendiri kami di Sikis itu biasanya itu sekitar 32 JP. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, terutama terkait inovasi pembelajaran dan juga sebetulnya bagaimana sih nanti pembelajaran STEM ini bisa dilaksanakan. Jadi mungkin agar lebih efektif, saya akan coba share screen saya, PowerPoint-nya. Oke, sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bagi mungkin yang masih asing terdengar, saya sedikit saja bercerita tentang asal institusi saya. Nama institusi kami itu namanya Simio Kitab in Science. Kalau dipanjangkan itu
Southeast Asian Ministers of Education Organizations Quality Improvement for Teachers and Education Personnel in Science, panjang, kalau disingkat SIKIS. Nah, jadi SIKIS ini salah satunya tugas atau visinya itu meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di wilayah Asia Tenggara, terutama tentu di wilayah Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sedikit saja sebelum ke materi karakteristik pembelajaran STEM ini, saya ingin menjelaskan satu, ini logo kami, bisa terlihat Simeo Regional Center for Architecture and Science. Jadi SIKIS ini dibentuk pada tanggal 13 Juli tahun 2009. Artinya Juli bulan depan itu kami akan menginjak 11 tahun. 11 tahun itu mungkin kalau di umur Indonesia itu ya baru sekitar masih anak-anak lah gitu. Jadi tapi kami mencoba memberikan kontribusi yang maksimal di dunia pendidikan di wilayah Asia Tenggara. Jadi SIKIS ini merupakan salah satu bentuk diplomasi pendidikan dan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan sumbangan yang signifikan di Asia Tenggara melalui penguatan guru dan tenaga pendidikan di Asia Tenggara. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum familiar atau tidak familiar dengan SIKIS ini ada di mana sih? Kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi P4 TK IPA, itulah kami ada di sana, ada di komplek P4 TK IPA. Jadi menempati sebuah gedung di dalam komplek P4 TK IPA. Mengapa di P4 TK IPA? Karena P4 TK IPA merupakan host institution kami. Oke, sekilas mungkin dari SIKIS itu. Nah, Bapak Ibu, saya sekitar mungkin 2 minggu ke belakang Pak Zulfan meminta saya untuk kira-kira bisa memberikan materi tentang pembelajaran STEM ini. Nah, saya ingin cerita sedikit sebetulnya sebelum lebih jauh. Mengapa sih STEM itu ada gitu, atau asal-usulnya, historinya seperti apa? Jadi kalau cerita dikenalkan istilahnya STEM itu di tahun 90-an, jadi oleh National Science Foundation itu di Amerika. Dia bilang ada namanya STEM Education, namanya itu STEM Education, jadi pendidikan STEM. Nah, di awal-awal itu mereka berpikir bahwa STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu akan menjadi pilar bagi kemajuan bangsanya, terutama kita dalam hal ini kemajuan bangsa Amerika. Nah, maka digaungkanlah reformasi edukasi yang disebut Science Education sekitar tahun 2000-an. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebelum tahun itu STEM belum ada? Sebetulnya yang disebut dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu sudah ada. Tetapi karakteristik STEM Education apa yang diharapkan itu diformulasikan, dikenalkannya di sana. Nah, kesini banyak negara yang mengadopsi. Tentu adopsi ini dan tidak plek-plekan, atau istilahnya tidak 100% sama dengan yang dikembangkan oleh di Amerika. Mulai dari bagaimana negara Jepang, Korea, Singapura, Australia, bahkan Indonesia, nanti perkembangannya seperti apa itu menjadi berbeda-beda. Jadi berawal dari bagaimana mempertahankan secara intinya meningkatkan kualitas peserta didik untuk bisa survive di keterampilan abad 21. Nah, lalu yang muncul di tayangan ini adalah ini merupakan hasil dari riset dari namanya di World Economic Forum. Jadi kira-kira kurang lebih seperti ini. Skill yang penting untuk tenaga kerja. Tentu saja ini juga perlu dipertimbangkan meskipun bukan satu-satunya tujuan. Jadi yang dibutuhkan di era ini tidak sebatas hanya pengetahuan. Saya garis bawahi tidak sebatas bagaimana pemahaman tentang pengetahuan, tetapi harus juga balance dengan kompetensi abad 21. Juga kalau misalkan ditambahkan yang ada di kurikulum 2013, tentulah karakter menjadi fondasi yang harus dipertimbangkan juga. Jadi kurang lebih di tahun 2020 itu ada skill-skill yang memang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan yang kita bilang sebetulnya di era industri 4.0 ini kompleks. Jadi perlu ada kompetensi yang lebih tidak hanya pengetahuan. Ini adalah berdasarkan World Economic Forum itu di tahun 2020 kira-kira ada 10 top 10 skills yang penting gitu.
Dan sebetulnya bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi untuk life skills. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan ketika Bapak Ibu membelajar atau melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, yaitu ada complex problem solving, ada critical thinking, mungkin kita sudah terbiasa, ada creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientations, negotiations, and cognitive flexibility. Artinya ini tidak harus dalam satu pembelajaran, dalam satu pertemuan ini tercover semua, tetapi perlu dipertimbangkan ketika Bapak Ibu merencanakan sebuah pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa memberikan fasilitas kepada siswa sehingga siswa itu bisa memiliki skills ini gitu. Nah, salah satunya berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca, baik itu dari Ekman, kemudian Baibi, ada juga Boyne dan sebagainya. Salah satunya ya Bapak Ibu, bukan satu-satunya. Ini mereka bilang STEM, salah satunya adalah STEM atau STEM Education atau STEM Education ataupun STEM Learning ataupun STEM Approach. Dari berbagai kajian literatur, pengembangan, dan sebagainya, kita memposisikan STEM itu sebuah pendekatan. Jadi kalau kita bilang bahwa STEM adalah pendekatan, itu merupakan cara pandang bagaimana Bapak Ibu akan mengajarkan. Pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, mathematics terintegrasi. Kata kunci keduanya adalah integrasi. Masalah integrasi ini juga orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang bagaimana mengintegrasikan STEM. Kita akan coba bahas nanti di slide selanjutnya. Dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah. Kata kunci ketiganya adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang seperti apa dalam kehidupan nyata, artinya kontekstual. Dengan situasi pandemik sekarang, sebetulnya ketika ada surat edaran Menteri Pendidikan yang nomor 4 itu, bagaimana berfokus pada pencapaian kompetensi, itu memberikan ruang bagi Bapak Ibu untuk bisa lebih eksplorasi bagaimana memberikan kemampuan pemecahan masalah. Nah, kemudian selain di kehidupan nyata juga setelah dalam kehidupan profesional. Profesional di sini adalah bagaimana karir yang terkait dengan STEM. Jadi kita ada kata kuncinya pendekatan, kemudian integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics, kemudian juga proses pendidikannya pada pemecahan masalah dan kontekstual. Ini adalah hasil bagaimana kita mengembangkan. Tentu kalau Bapak Ibu searching, ada yang disebut dengan STEM Education, apa itu pendidikan STEM dan sebagainya. Tapi ini akan panjang berceritanya, sehingga kita akan coba batasi dulu. Ini loh framework kita tentang STEM itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah tadi saya sudah menyinggung tentang history dari STEM ini sendiri, bagaimana STEM ini atau Education Reform ini salah satu tujuan utamanya adalah mengembangkan kecakapan abad 21. Kalau Bapak Ibu cermati, ada 3 utama dari abad 21 ini. Ada life and career skills, kemudian di yang tengah-tengah itu ada tentang learning and innovation skills atau forces, kemudian juga informasi media and teknologi. Tapi yang paling umum sebetulnya yang kita pahami adalah kecakapan abad 21 itu adalah 4C. Nah, mungkin kalau yang sekarang-sekarang, kalau saya dengar dan juga baca, Mas Menteri itu ingin menambahkan 2C yang lain. 2C yang lainnya itu adalah compassion dan computational thinking. Nah, berbicara tentang 2 ini, computational thinking dan compassion ini juga akan cukup banyak, tapi kita akan batasi dulu di 4C ini. Artinya adalah peserta didik itu perlu nih dibekali kecakapan abad 21 gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa mempunyai life skills ketika dia keluar dari dunia sekolah masuk ke dunia nyata. Artinya bisa survive di lingkungan masyarakat sekitarnya. Oke. Nah, kemudian alasan yang lainnya adalah kami rangkum dari berbagai penelitian. Jadi mengapa STEM? Mengapa harus STEM? Alasan-alasannya apa aja sih sebetulnya gitu. Satu, tantangan teknologi. Kita tahu bahwa
era sekarang, era digital, era teknologi 4.0, teknologi itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Maka kita perlu membekali skill-skills yang berhubungan dengan teknologi digital. Kemudian ada kunci dalam kemajuan dan inovasi, penting untuk kesejahteraan. Tadi saya sudah bahas bahwa salah satu titik tolak dari adanya STEM education adalah aspek ekonomi. Karena negara-negara yang maju seperti negara Jepang, Korea, Amerika, Singapura, kita bilang India, mereka menguasai ekonominya itu, teknologi itu berkontribusi pada kemajuan ekonominya. Kemudian ada pengembangan SDM, peningkatan kemahiran pemahaman saintifik, transformasi proses pendidikan. Nah, saya ingin bercerita sedikit bahwa alasan-alasan ini sebetulnya terdapat juga di kurikulum 2013 jika kita lihat kompatibilitinya dengan kurikulum 2013. Jika Bapak Ibu cermati di standar prosesnya di Permen itu ada yang dinamakan bahwa siswa itu harus mencapai 3 aspek, yaitu mulai dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, 3 ini itu bisa didapatkan salah satunya dengan menggunakan pembelajaran STEM. Nah, kemudian sebetulnya kalau offline gitu kami memberikan bagaimana pemahaman tentang karakteristik pembelajaran STEM ini dengan sebuah hands-on. Kenapa kita perlu hands-on? Karena salah satu dari karakteristik pembelajaran STEM itu ada hands-on activity. Nah, dengan berbagai keterbatasan adanya pandemi ini sebetulnya bisa diakali juga bagaimana hands-on itu sendiri. Misalkan ketika Bapak Ibu menugaskan siswa untuk hands-on, ya kita kasih bagaimana lembar kerjanya, lalu mereka menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dekat mereka, baik itu di rumah atau di lingkungan sekitar, lalu dicoba videokan. Kemarin ketika webinar seri 2 ada pemateri Lee So-im namanya, dia guru kimia menggunakan home-based eksperimen. Artinya siswa dia bereksperimen di rumah, kemudian divideokan dan dilaporkan kepada gurunya. Itu mungkin intermezzonya. Tapi kita balik lagi ke karakteristik pembelajaran STEM. Ini kami kutip dari Anna Jolie tahun 2017. Oke. Nah, salah satu Jolie ini membeberkan ada 8 karakteristik pembelajaran STEM. Yang pertama itu engineering design process yang digunakan untuk mengintegrasikan science, mathematics, and technology. Artinya engineering design process ini merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Integrasi ini artinya dia saling terhubung, bisa terkoneksi, bisa sequencing. Oke. Yang kedua, siswa fokus pada pemecahan masalah kehidupan nyata atau tantangan engineering. Pemecahan masalah itu tidak harus selalu sesuatu yang negatif. Masalah ini bisa diartikan sebagai potensi lokal. Bapak Ibu punya potensi lokal apa di daerahnya masing-masing, itu bisa menjadi sumber belajar yang menjadi titik tolak siswa untuk melaksanakan pembelajaran STEM. Atau tantangan engineering itu misalkan gini, tolong buatkan sebuah jembatan, prototipe sebuah jembatan dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia dengan kriteria A, B, C, D, E dan sebagainya. Itu disebut tantangan engineering. Nah, kalau permasalahan nyata, misalkan Bapak Ibu punya permasalahan terkait polusi udara karena dihasilkan dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Oke. Yang ketiga, konten matematika dan IPA berbasis standar sesuai dengan level dan aplikatif. Artinya, kalau levelnya kelas 9, jangan dikasih materi yang kalau materinya kelas 10, jangan dikasih materi yang kelas 11. Karena itu tidak sesuai dengan levelnya. Dan yang kedua, aplikatif artinya konsep atau pemahaman konsep yang diberikan oleh Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk mengaplikasikan atau membuat sesuatu. Atau konsep-konsep yang dipelajari bisa diterapkan. Misal kayak tadi yang saya ceritakan tentang masalah polusi udara akibat bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Itu berbicara tentang bagaimana hidrokarbon. Dan salah satu alternatifnya itu bisa dengan menggunakan bioetanol. Nah, bioetanol ini menjadi lebih ramah lingkungan. Kalau misalkan ada buah jarak yang banyak di sekitar Bapak Ibu, itu bisa digunakan sebagai sumber pembuatan bioetanol. Nah, itu bisa menjadi sumber masalah atau potensi dalam pembelajaran STEM.
Kemudian siswa secara reguler bekerja dalam tim untuk merencanakan, mendesain, membuat rupa-rupa atau produk, kemudian menguji dan mengevaluasi serta merencanakan untuk berimprovisasi. Bekerja dalam tim artinya berkolaborasi. Nah, karena mungkin situasi pandemi ini kolaborasinya tentu tidak harus selalu tatap muka, bisa secara virtual. Kemudian yang kelima, siswa menggunakan pendekatan komunikasi bervariasi untuk mendeskripsikan tantangan dan menyajikan hasil. Komunikasi itu sebetulnya lebih erat kaitannya dekat dengan pelajaran bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun bahasa Inggris. Ini bisa menjadi peluang Bapak Ibu untuk berkolaborasi tidak hanya pelajaran sains atau dengan matematika, tapi juga bisa berkolaborasi dengan guru bahasa. Bagaimana berkolaborasinya di slide selanjutnya nanti akan saya coba jelaskan. Yang keenam, guru memfasilitasi pembelajaran berbasis inquiry, berpusat pada siswa dan fitur-fitur investigasi hands-on. Ini yang tadi saya ceritakan. Dan yang ketujuh, dari segi sikap, dari segi afektifnya, terkadang psikologis anak itu terganggu ketika eksperimennya gagal, lalu kurang mendapat penghargaan dari temannya. Misalkan ditertawakan, itu kan sebetulnya menjadi kurang bagus. Kalau kita memberikan pengertian kepada peserta, kepada siswa bahwa kegagalan merupakan bagian alami dari proses desain dan langkah penting untuk menuju pembuatan solusi yang sukses. Jadi ini kegagalan ini bukanlah suatu kegagalan yang tidak ada manfaatnya, tapi ada manfaatnya. Dan yang terakhir, siswa dikenalkan karir STEM dan atau aplikasi dalam kehidupan. Nah, ini kira-kira karakteristik ini yang perlu muncul ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran STEM. Rohnya itu adalah ini. Terutama salah satunya adalah bagaimana secara teknis itu dilaksanakan dengan menggunakan engineering design process. Nah, engineering design process ini macam-macam Bapak Ibu. Tidak terbaca sepertinya ya. Oke. Terbaca Bapak Ibu ya. Yang di sana ada, kalau Bapak Ibu googling tentang kata kuncinya engineering design process, itu akan banyak sekali macam-macamnya karena memang banyak para ahli. Tetapi pada intinya engineering design process ini merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seorang engineer untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Tadi kata kunci yang keempat itu adalah ketiga, pemecahan masalah. Jadi masalahnya apa? Nah, cara bagaimana mencari solusi itu salah satunya adalah dengan engineering design process. Mulai dari identifikasi masalah, meneliti, membayangkan, merencanakan, membuat uji coba, desain ulang, dan komunikasi. Ini gambaran besar dari engineering design process ini. Nah, engineering design process ini bisa mengintegrasikan dari mata pelajaran yang bisa bermanfaat untuk mendapatkan suatu solusi. Misalkan tadi saya kasih contoh tentang bioetanol tadi. Sebetulnya kalau berbicara tentang bioetanol itu juga berhubungan dengan biologi. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru biologi. Bagaimana mengkolaborasikannya? Nanti kita akan coba bahas di slide selanjutnya. Intinya adalah dengan proses engineering design ini, Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran STEM yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini menarik sebetulnya pernyataan dari Baibi ini. Di awal tadi saya kemukakan bahwa STEM itu banyak versinya. Kalau Bapak Ibu googling juga, mungkin ada yang sudah googling, ada yang disebut STEM, ada STEAM, ditambahin A, ada STREAM, dan sebagainya. Tapi intinya adalah jangan dilupakan bahwa apa sih sebetulnya tujuan dari pendidikan STEM itu sendiri. Kalau Baibi mengusulkan tujuan pendidikan STEM itu supaya anak itu literate STEM. Bapak Ibu bisa kunjungi lebih lengkap penjelasannya di buku Baibi yang keluaran NIST Press itu STEM Challenge. Nah, kurang lebih ada 4 sebetulnya literate STEM itu. Memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM, misalnya efisiensi energi, kemudian warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan-gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini
kompatibel dengan yang tadi saya sebutkan, bagaimana kurikulum 2013 itu menginginkan siswanya bisa mendapatkan 3 aspek ini, itu ya, aspek sikap, keterampilan, juga pengetahuan. Kemudian memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural. Yang keempat, memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas manusia. Oke, Bapak Ibu, ini adalah gambaran singkatnya sebetulnya, tapi pada intinya jangan dilupakan satu tadi karakteristik pembelajaran STEM yang sudah dijabarkan, dan kita juga harus affirm apa sih sebetulnya tujuannya itu sendiri. Nah, ini saya sedikit saja mengulas. Kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelajaran STEM, harus dari mana sih mulainya gitu? Kira-kira seperti apa? Pertama, yaitu mengidentifikasi konteks atau lingkungan. Nah, ini artinya Bapak Ibu coba cermati di sekitar lingkungan Bapak Ibu, ada masalah apa nih? Ada potensi apa nih yang bisa menjadi sumber belajar? Nah, ini bisa menjadi titik tolak Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Atau Bapak Ibu bisa menganalisis KD terlebih dahulu. Jadi langkah 1 dan 2 ini terserah Bapak Ibu mau mana dulu yang lebih nyaman. Kalau beberapa kasus yang beberapa guru yang kami bina itu lebih condong mereka mengidentifikasi masalah dulu lalu mencocokkan KD apa saja yang akan digunakan yang melandasi dari proses pembelajaran STEM tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan tema atau topik STEM-nya. Bapak Ibu mau pembelajaran STEM-nya tentang apa? Apakah misalkan tentang koloid? Apakah tentang pengolahan limbah? Apakah tentang polusi udara tadi yang saya sebutkan? Lalu yang keempat, menentukan model integrasi STEM. Nah, ini model integrasi STEM ini akan berpengaruh juga kepada kolaborasi guru mata pelajaran. Oke. Kemudian yang kelima, membuat perencanaan atau RPP. Ya, teknisnya mungkin sekarang apakah Bapak Ibu akan menggunakan RPP 1 lembar itu atau menyesuaikan dengan aturan yang terbaru, silakan. Kemudian membuat asesmen, melaksanakan pembelajaran STEM, dan terakhir mengevaluasi apakah pembelajaran STEM Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Saya akan berbicara lebih banyak tentang model integrasi STEM. Nah, nanti sisanya Bapak Ibu silahkan ditanyakan ya Bapak Ibu, karena model integrasi STEM ini penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Gini, di buku Baibi yang tadi saya sebutkan itu ada 9 perspektif integrasi STEM. Artinya ada 9 kumpulan penelitian Baibi yang melihat bagaimana guru-guru di Amerika itu mengintegrasikan STEM. Dari 9 itu, kami kaji kembali kira-kira yang bisa dilaksanakan di awal-awal itu untuk guru-guru di Indonesia yang sesuai dengan kurikulum 2013 itu apa saja. Yang pertama itu perspektif integrasi STEM-nya disebut dengan model integrasi tertanam. Model integrasi tertanam ini hanya guru sains saja yang melaksanakan STEM. Artinya Bapak Ibu tidak berkolaborasi dengan guru yang lain. Misalkan di guru Bapak Ibu mengajarkan tentang materinya tadi hidrokarbon, ingin melaksanakan pembelajaran STEM, topiknya adalah pembuatan bioetanol. Ya sudah, Bapak Ibu saja yang melaksanakan. Tetapi ketika melaksanakan pembelajaran tersebut, Bapak Ibu ikut menanamkan kemampuan-kemampuan teknologi, engineering, dan matematika. Teknologinya misalkan mencari informasi menggunakan internet, kemudian membuat suatu alat untuk membantu pekerjaan. Engineering-nya itu bisa tadi karena Bapak Ibu sudah melaksanakan engineering design proses, maka otomatis sebetulnya siswa tersebut sudah melaksanakan engineering. Karena di engineering itu mulai dari identifikasi masalah sampai dengan menguji coba. Menguji coba apa? Menguji coba hasil dan matematika. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan proses integrasi STEM dengan cara tertanam,
ini yang dinilainya hanya kompetensi dasar sains saja. Tidak perlu melakukan penilaian yang lain, karena Bapak Ibu hanya melaksanakan pembelajaran STEM dengan model integrasi tertanam. Cuma masalahnya, biasanya pembelajaran STEM itu butuh waktu. Jadi berdasarkan penelitian kami, itu tidak kurang dari 3 JP kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran STEM-nya berbasis proyek. Nah, masalahnya Bapak Ibu kan hanya punya slot terbatas untuk pembelajaran tersebut. Itu kekurangan dari model integrasi tertanam ini. Kelebihannya Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai dengan ide dan gagasan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh bagaimana integrasi STEM, Bapak Ibu dengan cara tertanam, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di sini di kitabinscience.org. Kemudian di bagian publications itu ada books. Kami sudah ada beberapa unit, ada dari fisika, kimia, dan biologi. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di sana. Tuh. Kemudian selanjutnya ada yang kedua. Kalau tadi hanya satu guru sains saja atau mapel sains saja, ini sequencing. Pada perspektif ini, integrasi STEM dilakukan dengan cara sequencing. Sequencing itu jadi ada beberapa mata pelajaran yang terlibat dalam pembelajaran STEM, kemudian itu giliran. Misalkan, di 1 minggu ini Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran STEM dengan model perspektifnya sequencing. Hari pertama yang belajar itu tentang sains. Kemudian hari selanjutnya karena di SMA itu tidak ada pelajaran teknologi dan engineering, itu misalkan Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru matematika. Lanjut dengan guru matematika tetapi pada topik yang sama. Makanya di langkah ketiga tadi topiknya harus sama terlebih dahulu, mau tentang apa nih? Artinya, konsekuensinya kalau dengan sequencing ini Bapak Ibu harus duduk bersama mulai dari perencanaan dengan guru-guru lain. Kalau tidak, itu tidak akan berjalan dengan efektif. Jadi, STEM ini dilakukan dengan cara sequencing dalam satu isu atau masalah yang sama. Saya akan kasih contoh yang ini. Ini mungkin karena saya belum menemukan sequencing di SMA pada mata pelajaran kimia. Yang sudah pernah melakukan sequencing ini pembelajaran STEM di SMPN 22 Bandung. Itu temanya adalah pembuatan perwarupa mesin pembersih sungai. Ada 5 mata pelajaran yang melaksanakan pembelajaran STEM ini dengan cara sequencing, yaitu mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan prakarya. Loh Pak, kenapa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan prakarya ikut? Kan namanya STEM. Dalam STEM kan tadi prinsipnya adalah adanya integrasi, dan itu memungkinkan tidak hanya mata pelajaran STEM saja, tetapi bisa digunakan berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Artinya jika kompetensi dari bahasa Indonesia itu bisa mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka silakan. Tapi namanya tetap STEM, tidak berubah menjadi ada embel-embel yang lain sehingga menjadi panjang gitu ya. Nah lalu di mana teknologi dan engineering-nya? Engineering sekali lagi itu ada pada tahapan engineering design proses, sedangkan teknologi itu bisa dilakukan dengan kompetensi-kompetensi yang merujuk pada kemampuan teknologi, misalkan tadi searching informasi atau alat yang dibuat oleh peserta didik itu merupakan produk dari teknologi. Keuntungannya dengan sequencing ini Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak. Jadi misalkan kalau ada 5 mata pelajaran yang terlibat, masing-masing punya 3 jam pelajaran, maka Bapak Ibu punya 15 JP. Dan ini relevan sebetulnya, kalau diterapkan itu relevan dengan situasi sekarang. Kalau saya baca kan anak-anak itu kebanyakan katanya, berdasarkan riset sekitar 60% itu anak-anak itu jenuh dengan pembelajaran jarak jauh karena berbasis tugas. Misalkan nih, Bapak Ibu ada guru
guru sainsnya, guru kimia, guru matematika, lalu misalkan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berembuk, kemudian menentukan satu topik tema pembelajaran, maka anak-anak itu cukup satu saja topik pembelajarannya, tetapi Bapak Ibu semua mempunyai nilai dari masing-masing kompetensi dasar. Bahasa Inggris menilai, bahasa Indonesia menilai, sains menilai, matematika menilai. Efek bagusnya adalah siswa tidak terbebani dengan tugas yang banyak atau pekerjaan yang banyak karena tugasnya satu, tetapi Bapak Ibu punya nilai dari masing-masing peserta untuk mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Cuma masalahnya, tantangannya adalah agak susah mengajak orang untuk berkolaborasi. Ini berbasis riset, berbasis empiris, kebanyakan keengganan atau tidak terjadinya prinsip integrasi STEM ini karena merasa guru yang lain itu tidak butuh gitu. Ini kan STEM ini lebih dekat ke sains, itu udah guru sains saja gitu. Kenapa ngajak-ngajak saya gitu? Gitu. Nah ini tantangannya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir sebetulnya ini yang kalau saya baca di literatur, yang diharapkan dari STEM education ini adalah adanya perspektif transdisipliner. Apa yang disebut transdisipliner? Jadi sudah melebur antara SPEM itu tidak ada lagi yang namanya ini saya sains, teknologi, engineering, matematik, nah udah namanya STEM aja. Tetapi di kita itu sebetulnya ini agak susah karena ini mengubah konstruksi dari kurikulum. Tetapi yang paling mendekati ya Bapak Ibu sebetulnya itu ada di SD karena di SD sudah tematik. Nah ini pada perspektif ini integrasi STEM dilakukan secara transdisipliner, isu STEM dijadikan sebagai penghubung antar konsep atau sebagai isu yang digunakan dalam mata pelajaran lain sebagai bentuk kolaborasi antar mapel. Kalau Bapak Ibu yang saya cermati itu STEAM miliknya Korea. Nah ini Bapak Ibu jangan bingung dengan apakah STEAM itu STEM. Nah STEAM itu sebetulnya pengembangan dari STEM sendiri gitu. Nah, kenapa mereka menamakan STEAM? Karena A-nya itu arts, mereka sudah menjadi value atau roh yang harus ada di setiap kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan tidak ada dalam setiap kegiatan pembelajaran, maka sebetulnya namanya bukan STEAM. Itu. Bapak Ibu silakan search ini dengan kata kunci COVAC. Jadi kalau saya perlihatkan, itu ada namanya Enjoy with STEAM. Ini ada di COVAC kayak KOFAC. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi di awal kami sudah menyebutkan bahwa STEM itu merupakan pendekatan, maka STEM itu bukan model pembelajaran. Kenapa bukan model pembelajaran? Karena kalau model pembelajaran karakteristiknya adalah adanya sintaks. Di beberapa literatur EDP itu disandingkan dengan model pembelajaran. Nah, ada 3 yang sebetulnya kami rekomendasikan, itu Project Based Learning PJBL Lukas, yang Bapak Ibu sebetulnya sudah familiar karena itu ada di kurikulum 2013. Nah, yang kedua itu PJBL STEM yang dikembangkan oleh Laboy Rush, dan itu memang khusus untuk melaksanakan pembelajaran STEM. Yang ketiga itu 5E dari BID. Nah, saya akan coba mengulas sedikit soal PJBL STEM. Jadi kalau di PJBL STEM ini ada 5 langkah. 1 reflections, 2 research, 3 discovery, 4 applications, dan yang kelima communications. Lalu ada apa saja di setiap tahapan tersebut? Pada tahap reflections, Bapak Ibu membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi agar dapat segera mulai menyelidiki atau investigasi. Sehingga pada tahap langkah awal ini, Bapak Ibu memberikan suatu masalah sebagai trigger. Jadi kalau padanannya dengan EDP ini adalah identifikasi masalah. Kemudian siswa memilih bacaan atau mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Nah, di research ini, di artikel yang saya baru tulis, ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu. Di 2 tahun yang saya lihat, research ini hanya melihat atau mencari informasi di lewat internet. Tetapi yang luput adalah pada tahap research ini, siswa juga benar-benar bisa melakukan riset atau eksperimen. Nah, ini sangat relevan dengan kimia. Jadi, bagaimana memahamkan konsep siswa melalui metode eksperimen? Ini bisa dimasukkan di dalam tahap research. Sehingga,
hasil pemahaman siswa dari hasil pemahaman siswa dari tahap riset ini, dari tahap eksperimen itu digunakan oleh siswa, diterapkan untuk merancang proyek atau mendesain proyek pada tahap discovery. Karena fenomenanya adalah siswa bisa merancang, siswa bisa membuat produk, tetapi mereka tidak tahu konsep apa yang dipakai. Ada dua eksesnya, satu produknya tidak jadi, dua produknya jadi tetapi tidak sesuai kriteria. Itu yang kekuatan dari pemahaman konsep. Yang keempat, applications, yaitu siswa membuat model sesuai rancangan. Kemudian yang kelima, communications. Nah, pada tahap communications inilah ruang dari guru bahasa Indonesia untuk masuk ke dalam pembelajaran STEM. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode sequencing, maka pemaparan hasil pembelajaran STEM, pemaparan produk yang dibuat oleh siswa itu tidak perlu dilakukan di pembelajaran IPA, tetapi bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, sehingga guru bahasa Indonesia bisa mengambil nilai dari pemaparan siswa tersebut. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian ini padanannya EDP, define problem itu adanya di reflection, kalau PJBL STEM, kalau di PJBL itu ada dibentukkan pertanyaan mendasar, dan di 5 itu ada engage. Kemudian research, pada tahap research, kemudian di PJBL Lukas itu ada di mendesain, perencanaan, project, explore, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca. Tetapi yang ingin saya tekankan, ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran STEM dengan model apapun, mau itu PJBL STEM, PJBL atau 5E, jangan terjebak dengan sintaks saja. Misalkan gini, Bapak Ibu menamakan reflections, tetapi pada tahap reflections itu tidak ada yang disebut dengan identifikasi masalah. Tidak ada men-trigger siswa bahwa siswa harus belajar untuk memecahkan masalah. Maka sebetulnya itu bukan tahap reflection. Maka jangan sampai labeling ini mengalahkan isinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih pemaparan dari saya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Nanti kita mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemaparan materinya Pak Lukman. Sudah banyak sepertinya pertanyaan dari para peserta, tapi nanti kita rangkum pada saat sesi tanya jawab ya Pak. Kita langsung saja kepada pemateri kedua. Paparan materinya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis STEM sebagai Alternatif Pengembangan Keprofesian Guru Kimia. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Ibu Eni. Nama Eni Tri Astuti SPD, tempat tanggal lahir Bantul 11 Agustus 1964. Wah, ibu guru senior ini. Jenis kelamin wanita, jabatan guru madya pembina tingkat 1 golongan 4B, bekerja di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Beliau alamat rumahnya Gang Kutilang 34 Godegan Taman Tirto Kasihan Bantul Yogyakarta. Nomor HP 085272903479. Alamat email aktif teni50@yahoo.co.id. Pendidikan terakhir S1 IKIP Negeri Yogyakarta. Fakultas FP MIPA Pendidikan Kimia tahun 98, mata pelajaran kimia, pengalaman mengajar 30 tahun. Wah, sudah senior sekali ya Ibu. Prestasinya yaitu juara 1 Innobel bidang kimia tahun 2018, kemudian pemenang juara kedua Lomba Innobel tingkat nasional 2019. Oke, baik, kepada Bu Eni Tri Astuti kami persilahkan untuk memberikan paparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya turkan juga selamat datang, selamat berjumpa kembali kepada mentor saya Pak Lukman.
Terima kasih Pak Lukman. Dari situ saya punya banyak pengalaman dan saya implementasikan. Bapak Ibu, saya bukan guru senior tapi saya guru tua. Guru yang sudah menua. Ya, 4 tahun lagi saya pensiun Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di akhir-akhir petugasan saya diberikan karunia, saya bisa bertempur menjuarai ajang yang sangat bergengsi di kementerian, tingkat kementerian, di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, pembinaan SMA dan SMK. Bapak Ibu, jadi ini adalah biografi saya. Biografi saya sejak tahun 2018, tidak usah dibahas ya. Ya, yang terakhir itu yang saya peroleh di akhir tahun 2019, tepat tanggal 1 Desember ya, 1 Desember 2019, saya diberi anugerah sama Bapak Direktur saat itu Pak Supriano. Bapak Ibu, ini adalah biografi saya. Lanjut aja Pak. Lanjut. Nah, ini kenangan saya. Bapak Ibu coba bayangkan, terutama ibu-ibu, bagaimana perasaan ibu-ibu menjadi wanita paling cantik di antara 6 orang. Ya. Ayo, ini yang ada enggak bapak-bapak ini sekarang? Ini Pak Edi Dharma dari Bali bersama saya bertugas saat itu sebagai fasilitator untuk diseminasi IDF. Ya, Bapak Ibu, ini bukan prestasi tapi mengingatkan kepada saya saja bahwa apapun yang kita lakukan itu harus kita cintai. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menyukai dengan pekerjaan saya. Ketika kita sudah menyukai, mencintai pekerjaan kita, insya Allah akan kita peroleh. Saya menjadi finalis Nobel tingkat nasional itu 2 kali. Padahal posisi sudah tidak muda lagi. Tahun 2018. Pak Lukman kala itu, saya pulang dari seminar psikis di mana itu? Di sebelah sana itu Bandung Utara ya. Jarak 1 hari saya menuju ke ini Pak, final 2018. Alhasil saya belum dapat juara. Memicu saya untuk termotivasi, saya mengikuti lagi ya, fintech lagi untuk Nobel 2019. Alhamdulillah. Formal. Nah, akhirnya ya saya dapat ini. Bapak Ibu, ini kenangan di final Nobel 2018. Nah, ini Bapak Ibu, ini terjadi pada tanggal 29 Desember 2019. Ketika saya mau memasuki pintu pembantaian, ya, pintu pembantaian presentasi karya saya pada Nobel 2019. Mengapa disebut pembantaian? Coba bayangkan Bapak Ibu. Karya saya yang kurang lebih berjumlah 400 halaman harus saya presentasikan dalam waktu 15 menit. Nah, saya nggak ngebayang lagi. Nah, ini Bapak Ibu, yang dari kimia yang tengah, ya. Pemenang 1 ini matematika, pemenang 3-nya adalah biologi. Maka mari Bapak Ibu, kimia, ayo rebut lagi. Tahun sebelumnya 2018 itu pemenangnya nomor 1 kimia. Kalau Bapak Ibu kenal itu Bulog Murniasis dari Malang. Nomor 1-nya kimia. Nah, tahun 2019 kimia lagi. Saya harapkan Bapak Ibu nanti tahun depan, karena tahun ini di-off-kan ya, tidak ada lomba lagi. Saya kira begitu, ini kenangan saya yang Pak mungkin akan saya lupakan. Nah, ini Bapak Direktur kita, Bapak Dirjen kita. Kemudian ini Ibu Sri Renani, Bapak Direktur kita, dan ini Bapak Pak Kasih ya, di tingkat ke-1 apa namanya. Ini yang SMK, yang ini bapak-bapak, yang bapak-bapak 3, ini semuanya dari SMK Pak. Ini SMK, yang bapak-bapak ini semuanya SMK. Kemudian yang ini 3 ini dari Diksus, pendidikan khusus.
yang menangani anak-anak APK. Nah, yang SMA ini. Jadi di TK itu ada SMA, SMK, dan itu. Bapak Ibu, jadi saya berharap teman-teman nanti dari Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 minimal masuk final. Jadi berbekal dari yang disampaikan Pak Lukman tadi, kita coba mengimplementasikan dalam pembelajaran kita. Pembelajaran dengan pendekatan STEM itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Kita harus senang dulu, kita harus senang menyukai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan adalah roh kita. Kita harus berpikiran positif. Berpikiran positif, kita pasti bisa. Menyukai pekerjaan kita. Nah, kita senang. Asik kok pembelajaran dengan pendekatan STEM itu bersama anak-anak. Kemudian kita mengikuti gaya selingkung. Kalau itu sebuah lomba atau untuk ditampilkan di jurnal atau di buletin atau untuk kepentingan yang lain, yang pasti itu adalah pembelajaran kita harus kita dokumentasikan karena ini temanya adalah peningkatan keprofesian ini. Jadi untuk mengambil tema materi yang menarik seperti tadi Pak Lukman, yang pertama kita lakukan adalah analisis kurikulum, analisis KD, analisis KD. Tidak semua KD dalam silabus kimia itu bisa kita STEM-kan Bapak Ibu. Tidak semuanya. Di Psikis dulu saya seminar mengangkat tema elektrolisis, materi elektroplating. Kemudian untuk yang Inobel, saya mengambil sel volta. Kemudian masih banyak lagi. Kemarin yang daring, banyak sekali materi-materi untuk kelas 11 Bapak dan Ibu tentang koloid. Baik itu pembuatannya, sifat-sifatnya, bisa kita daringkan, bisa kita proyekkan melalui daring anak-anak. Seperti tadi Pak Lukman tadi, ya anak-anak kita berikan proyek bagaimana belajar koloid dengan pendekatan STEM. Kemudian kita harus disiplin Bapak dan Ibu dengan prinsip keteladanan. Kita sendiri harus semangat. Ini adalah tugas kita. Kita harus bisa, kita harus disiplin, tepat waktu. Disiplin. Kalau tidak seperti itu, nanti karya kita tidak sempurna. Nah, dengan daya juang, ketangguhan kita, memperjuangkan cita-cita. Bapak Ibu, karena ini temanya adalah untuk peningkatan kompetensi profesional berkelanjutan PKB Bapak dan Ibu guru. Jadi memang kita harus punya tips dan trik sendiri. Begitu, ini trik saya, kemudian implementasinya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di SMK, saya kira ini juga ada. Bapak Ibu ini materi kelas 12 ya, tentang sel volta. Ini siswa saya, sekarang sudah lulus. Sekarang barusan lulus. Saya ambil ketika kemarin mereka kelas 12. Ini tema sel volta. Dengan ini, analisis materinya sesuai dengan karakteristik STEM, science, teknologi, kemudian nanti di bawah ada engineering-nya, ada matematiknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti ini bisa dibaca sendiri. Saya mengambil PLBS. PLBS itu apa? Pembangkit listrik berbahan sekitar, sesuai dengan silabus yang kita punya. KD-KD yang kita punya itu beberapanya sangat strategis untuk kita lakukan pembelajaran dengan STEM. Nah, jadi tidak semua KD itu bisa di-STEM-kan Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu cermati. Kemarin kalau di kelas 10 itu ada daya hantar listrik, di kelas 11 ada koloid atau indikator. Kemudian di kelas 12 ada hidrokarbon itu untuk STEM sangat bagus sekali. Bapak Ibu, jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat silabus, maaf ya untuk SMK saya
tidak begitu menguasai KD-KD untuk SMK, tapi saya yakin untuk SMK justru mata materi dalam KD-nya itu sangat-sangat strategis dan sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan pembelajaran STEM. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah produk dari siswa. Produk dari siswa bukan produk dari penelitian saya. Produk penelitian saya adalah apa? Produk saya adalah mengembangkan model pembelajaran. Model pembelajarannya apa? Model pembelajarannya adalah model STEM PJBL, di mana memungkinkan untuk mengembangkan potensi siswa. Mengembangkan potensi siswa untuk apa? Untuk mengintegrasikan kecakapan abad 21. Tadi Pak Lukman tadi sudah menyebutkan. Nah, ini sangat kreatif sekali siswa kita. Pisang dipotong-potong, tidak usah satu utuh Bapak Ibu, hemat. Kemudian di sekolah saya itu ada buah belimbing, ada wortel, minta di kantin. Kemudian ada nenas, karena dekat sama pasar, tinggal nyebrang pintu. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran berbasis STEM sangat memungkinkan sekali siswa aktif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ini saya bawakan di final Lomba Innobel, gurunya bertanya, kenapa harus pisang? Mengapa harus pisang? Saya katakan, karena pisang elektrolitnya sangat kuat. Mengapa? Nah, itu nanti bekerja sama dengan biologi, mata pelajaran yang lain. Bapak Ibu, ini adalah contoh. Contoh ketika saya membuat karya untuk pengembangan profesi saya adalah dengan berlatar belakang keterampilan abad 21. Sesuai dengan sekarang yang digembar-gemborkan Mas Menteri, merdeka belajar, merdeka. Nah, merdeka belajar. Merdeka belajar itu apa? Sebenarnya prinsipnya hanya dua, yaitu mengintegrasikan kecakapan abad 21 dan literasi. Kan hanya itu. Ya. Pak Lukman tadi sudah panjang-panjang bagaimana kecakapan abad 21. Tujuan penelitian saya ini mendeskripsikan pembelajaran berbasis STEM untuk membuat pembangkit listrik berbahan sekitar. Nah, ini jambu Bapak Ibu. Pasti di setiap daerah ada jambu ya. Tadi ada jambu, ada nenas, ada pisang, nanti ada buah belimbing. Nah, nanti bisa dibaca dengan tujuan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum melakukan itu, tentu siswa melakukan apa? EDP, Engineering Design Process. Engineering Design Process itu sudah dibawakan oleh siswa tadi pada awal-awal pembelajaran. Kita memberikan sintak di model yang di awal itu ada reflection, research, discovery, application, dan communication. Nah, metode penelitian di saat saya memperoleh juara itu yang saya gunakan adalah ini. Saya mengacu pada bukunya Profesor Sutioso. Yang pasti Bapak Ibu, ini adalah contoh R&D. Ada dua tahapan, adalah research dan development. Nah, di research itu ada beberapa tahapan, ada beberapa kegiatan penting. Metode penelitiannya seperti ini. Kemudian di tahap development. Nah, ini adalah contoh aplikasi implementasi pendekatan STEM, pembelajaran berbasis STEM yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Jakarta. Pasti jelas ya Bapak Ibu. Dibaca di silabusnya saja kelihatan. Nah, ini adalah bukti bahwa siswa melakukan engineering design process. Siswa melakukan rancangan. Siswa melakukan rekayasa desain. Rekayasanya seperti ini yang dilakukan oleh siswa. Secara berkelompok mereka berdiskusi. Sehingga kecakapan abad 21 muncul di sini. Apa Bapak Ibu? Kolaborasi. Bisa lahir seperti engineering-nya seperti ini karena apa? Karena mereka berpikir secara kritis. Melahirkan modelnya, prototipnya siswa itu karena mereka kreatif. Nah, dengan kegiatan engineering design proses seperti ini akan melatih siswa. Merdeka belajar itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya
pembelajaran dengan pendekatan STEM itu pasti masuk Merdeka Belajar. Pasti. Karena itu melatih kecakapan abad 21. Dan pasti berliterasi. Kalau tidak literasi, tidak bisa. Ya, begitu Bapak Ibu. Hasil penelitiannya adalah ini analisis data dulu ya, analisis data. Saya menggunakan ya itu tadi dengan 2 tahapan riset. Di risetnya adalah ketemu ini di penelitian ada keabsahan model. Nah, ini saya memvalidasi instrumennya itu saya betul-betul dari Jogja datang ke Bandung minta validasi instrumen. Kebetulan nggak ketemu Pak Lukman, saya validasinya ke P4TKI Pak. Dengan dia ke P4TKI. Begitu Bapak Ibu, ini adalah hasil dari penelitian saya di mana saya menjuarai kemarin. Nah, ini juga untuk variasi yang lain dari siswa, kreativitas siswa yang lain. Mereka menggunakan buah nanas. Nah, tahap development Bapak Ibu. Tahap development itu adalah menguji dengan skala luas. Jadi, Bapak Ibu, di R&D itu ada 2 tahapan besar. Ada juga uji skala terbatas, uji terbatas. Saya hanya menggunakan subjek beberapa siswa yang menjadi peserta bimbingan OSN. Kemudian di skala luas saya menggunakan 1 kelas full. 1 kelas full yang kita pilih tak tentukan, tidak secara random. Itu Bapak Ibu, saya kira begitu. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan pengalaman ini memotivasi Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu saya menjuarai itu, saya menulis beberapa karya dan ternyata diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang sudah ber-ISSN, ber-ISBN ya. Di antaranya yang terakhir yang barusan saya ambil adalah dari LPMP Yogyakarta. Ini Bapak Ibu, karya saya yang terakhir. Saya baru ambil bulan puasa kemarin. Ini. Nah, yang saya beri tulisan merah ini, maaf, ini sudah di-approve, sudah disetujui, tapi saya mendapat email penundaan terbit karena dananya digunakan untuk COVID-19. Nggak apa-apa, tapi ini sudah disetujui. Ini model saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menulis dengan model ini, jangan. Nanti tabrakan dengan saya, kena similarity. Makanya saya beri tulisan merah. Nah, ini Bapak Ibu, di jurnal saya ada. Kalau nggak keliru, ini yang juara Nobel itu. Judul karya saya. Jadi kita berbekal dengan pendekatan STEM sama IBL, kita bisa melahirkan beberapa karya Bapak Ibu. Dan karya itu kalau saya bilang laris manis. Laris manis diterima oleh penerbit, jurnal-jurnal itu menerima. Dan punya saya tidak pernah ditolak atau direvisi. Alhamdulillah. Ya, karena apa? Isu terbaru pembelajaran modern saat ini adalah IBL dan STEM. Nah, ini Nobel yang di Jakarta kemarin yang juara. Kalau yang tadi Nobel di tingkat DIY. Ini yang saya jadi finalis 2018. Juga masuk final Bapak Ibu di Senayan. Kemudian ini di simposium kemarin bulan ya cuman 2 hari sebelum di Nobel. Ini psikis saya dipandu Pak Lukman saat itu. Pak Lukman punya arsipnya ini. Speknya ada di Pak Lukman. Lumayan dapat dana hibah Bapak Ibu. Nah, asal Bapak Ibu punya proposal, ajukan saja. Saya kira banyak tadi disebutkan Pak Zulfan. Ya, ini yang simposium. Itu juga saya tetap pakai STEM. Oh, saya STEM. Terus jurnal-jurnal saya, tulisan-tulisan saya itu semuanya tentang STEM. Nah, ini hasil penelitian saya ya, yang sudah diterbitkan. Ini yang dipending tadi, yang dipending.
karena katanya dananya sedang digunakan untuk COVID-19. Ya, ini LPMP yang buku biru tadi barusan terbit. Kemudian ini juga di Buletin Adikarsa. Adikarsa itu jurnal miliknya Balai Tekkom Dinas Dikpora Provinsi DIY. Next. Nah, ini cuman buletin Bapak Ibu. Ini hanya buletin, bukan hasil penelitian. Masih saya tetap berbicara tentang STEM dan IBM. Saya memang senang, saya sedang menulis. Maaf Bapak Ibu, latar belakang saya ini adalah dapur saya, jadi kotor sekali. Ya, biar Bapak Ibu tahu, ini dapur saya yang membumbui saya bisa menulis beberapa karya seperti ini. Saya ambil dari beberapa referensi itu. Ya, ini bukan penelitian ya Bapak Ibu. Artikel Warta Guru itu bukan penelitian, tapi berupa ide gagasan aja. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi. Nah, Bapak Ibu ketika puncak HGN kemarin, saya panas-panasan, ini di Stadion Bekasi sekarang itu apa namanya? Semuanya pakai pakaian PGRI, kami yang finalis di Nobel pakaiannya kayak gini. Ditegur sama Bapak Gubernur Jawa Barat, batiknya bagus. Ya gitu. Mas Menteri juga bilang, ini batiknya kok bukan batik PGRI. Tenang aja, ini kan ada Ibu Pembina kita, Ibu Sri Renani di tengah nih. Ibu Sri Renani. Itu kenangan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya obrolan saya ini bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi, itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang harus kita diskusikan, kita diskusikan. Baik, alhamdulillah sudah selesai 2 pemateri, yaitu tadi dari Psikis Bapak Lukmanul Hakim, kemudian Bu Eni Triastuti, guru SMA Negeri 1 Yogyakarta, pemenang Innobel. Nah, setelah saya rangkum, ada beberapa pertanyaan. Ini Pak Lukman dan Bu Eni. Ada hampir 8 pertanyaan, Pak. Tiga dulu Bu Eni. Tiga dulu ya. Tiga dulu. Nanti yang baru dilanjutkan. Yang pertama itu berasal dari Ibu Rehulina Angin dari SMA Negeri 2 Percut Seituan. Beliau menanyakan, saya pernah membuat project based learning tentang saringan air. Apakah ini dapat disebut sebagai STEM atau harus ada langkah-langkah penting agar ini disebut STEM? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya ada sama dengan yang lain, yaitu dengan Bu Mahyuni yang berasal dari Bu Nur Alipah SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu. Sama pertanyaannya dengan Bu Mahyuni Nasution, yaitu bagaimana langkah awal agar proses pembelajaran STEM bisa berjalan dengan baik? Karena di tempat saya mengajar, siswanya slow respon atau tinggal di daerah pesisir. Kemudian yang dimaksud berkolaborasi dengan guru lain itu bagaimana ya? Begitu Pak pertanyaannya. Yang ketiga, Ibu Evangi Betria Tobing. Kira-kira bagaimana pelaksanaan STEM kepada sekolah yang tidak memperkenankan siswa untuk membawa handphone ke sekolah? 3 dulu Pak, Bapak Ibu. Dipersilakan kepada Pak Lukman atau Bu Eni untuk menjawab. Dibagi aja Bu, Pak Lukman dulu. Pak Lukman dulu, iya. Silakan Pak Lukman. Oke, baik, terima kasih Bu. Yang pertama, sebenarnya tadi juga saya coba rangkum Ibu. Mungkin nanti juga pertanyaan yang lain sebetulnya akan terjawab juga. Yang pertama soal penjaringan air. Satu, kita perlu bedakan antara project based learning itu bukan STEM. Tetapi STEM itu bisa didekati dengan model pembelajaran STEM. Artinya ketika Bapak Ibu boleh saja ketika penyaringan air itu bisa dijadikan pembelajaran STEM produk misalkan, karena masalahnya lingkungan di sekitar Bapak Ibu airnya kotor. Air kotor itu bisa bermacam-macam sumber
masalahnya, apakah karena besinya, apakah karena lumpur, apakah karena bahan berbahaya dan sebagainya. Nah, yang perlu ditegaskan adalah jangan sampai ketika kita proyeknya adalah penyaringan air, kita kasih bagaimana cara-cara membuat penyaringan air tersebut. Yang ada ujung-ujungnya bukan terjadi pengembangan kreativitas, tetapi copy paste. Nah, ini yang paling terbaik menurut saya, salah satu alasan atau temuan yang menarik karena siswa itu atau guru banyak mimicking. Mimicking itu mereka search di internet, lalu cari apa yang ada di internet, lalu copy paste. Nah, ini tidak diharapkan. Karena apa? Karena skill yang kita inginkan bukan skill copy paste, tetapi ada kreasi. Jadi permasalahannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengemas proyek pembuatan saringan air ini sehingga tujuan dari pembelajaran STEM yang salah satunya kecakapan abad 21, aplikasi konsep itu bisa tersampaikan. Jadi bukan berarti tidak boleh penyaringan airnya, tetapi bagaimana settingannya. Sebagai contoh, misalkan saya di lingkungan Bapak Ibu airnya kotor karena banyak lumpur. Lalu Ibu Bapak meminta anak untuk mencari. Nah, anak dapat nih informasi, tetapi dia informasinya plek-plekan dapat dari Google, dari internet itu tidak diharapkan. Tetapi ketika anak, ternyata di air ini ada lumpurnya misalkan, karena lumpur partikelnya lebih besar dari air, maka kita bisa menggunakan saringan. Saringan apa yang paling efektif bahannya? Lalu dia search lagi. Maka timbullah suatu yang namanya keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Itu yang diharapkan. Artinya proyek itu adalah sebagai media Bapak Ibu untuk merangsang kreativitas critical thinking siswa. Caranya ya tadi bisa mau menggunakan integrasinya yang incorporated atau kolaborasi, itu benar-benar teknisnya. Maka patut digarisbawahi ketika kita bilang apakah itu STEM atau bukan, maka balik lagi ke karakteristik pembelajaran STEM yang tadi. Kalau misalkan ujung-ujungnya siswa berhasil nih, produknya jadi bagus, tapi dia tidak berkembang, keterampilan berpikir kritis, kreatif, aplikasi konsep, pemecahan masalahnya tidak berkembang. Itu menurut saya bukan sesuatu hal yang diharapkan. Maka ini perlu kontrol dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, itu mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu, sehingga titik utamanya adalah karakteristik pembelajaran STEM itu sendiri yang bisa memberikan fasilitas, memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan abad 21-nya. Ini tantangan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, soal tadi yang di daerah yang tidak bawa HP, misalkan. Kalau tidak bawa HP, maka kita set, karena kan sebetulnya HP itu digunakan untuk mencari informasi. Banyaknya itu di sana. Karena dengan HP, dengan smartphone, itu anak bisa berselancar dengan bebas untuk mencari informasi. Nah, solusinya satu, Bapak Ibu bisa menggunakan blended learning. Blended learning itu artinya ada offline-nya, ada online-nya. Artinya ya siswa tidak perlu bawa HP ke sekolah, tetapi cukup cari informasi di rumah, lalu bawa informasinya ke sekolah. Dan informasi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Atau kalau memang anak juga tidak punya HP, misalkan sekolah punya lab komputer, pakailah lab komputer tersebut untuk sebagai media mencari informasi. Jadi itu, dan yang paling tepat adalah ya tadi Bapak Ibu mau pakai blended learning atau ya sudah di sekolah saja. Nah sekarang situasinya kan tidak memungkinkan juga untuk bertemu, maka aplikasi digital atau penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Maka ini sebetulnya aspek teknologi di STEM ini akan sangat kentara, terutama ketika menyelenggarakan pembelajaran berbasis atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga soal di daerah pesisir. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan, ada dua ya tentang daerah pesisir ini. Sekaligus saya akan mencoba menjawab tentang kolaborasi. Karena ini tadi ada 3 pertanyaan tentang kolaborasi. Satu tentang kolaborasi terlebih dahulu. Kolaborasi itu menjadi kunci Bapak Ibu. Jadi tidak perlu semua mata pelajaran menyelenggarakan pembelajaran STEM. Kebayang ada 15 melakukan pembelajaran STEM. Oh tidak. Tetapi 5 mapel misalkan, duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, kita punya masalah nih di sekitar anak-anak tuh, misalkan masalahnya limbah, yuk kita bareng-bareng yuk berencana, sehingga topiknya satu tentang bagaimana mengolah limbah yang ada di lingkungan sekolah.
tetapi 5 pelajaran yang bergerak. Di IPA-nya apa nih yang akan berkontribusi? Misalkan pembelajaran KD-nya apa? Matematikanya apa? Sehingga dari 5 ini cukup 1 topik, tetapi Bapak Ibu punya atau siswa punya 5 nilai. Baik itu sainsnya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun agama. Tetapi harus duduk bareng. Ini kuncinya, kolaborasi. Kalau kita meminta anak untuk berkolaborasi, mengapa gurunya tidak memberikan contoh terlebih dahulu untuk berkolaborasi? Biasanya, mohon maaf, yang saya temukan, orang-orang dewasa itu agak susah untuk berkolaborasi. Kalau misalkan Aku itu sampai 3. Kalau misalkan individu per individu tidak berinisiatif untuk berkolaborasi, maka langkah terakhir adalah meminta bantuan kepala sekolah untuk menggunakan kuasanya, meminta guru-guru yang lain untuk berkolaborasi. Itu yang terjadi di SNPN 22 juga, yaitu meminta bantuan kepala sekolah, sehingga akhirnya itu bisa terwujud suatu kolaborasi. Nah, yang di daerah pesisir, justru itu saya punya contoh yang di Demak, Bapak Ibu. Demak itu di pesisir itu benar-benar dekat dengan hutan mangrove. Kalau Bapak Ibu search, itu ada yang namanya Desa Sayung di Demak. Nah itu potensi lokalnya gurunya menggali. Di sana ada 2 potensi yang sangat besar. 1 hutan mangrove, 2 keanekaragaman hayati, itu ada udang, ada kerang. Nah udang dan kerang ini dijadikan sumber potensi lokal untuk diolah menjadi bahan makanan. Bagaimana bahan makanan diolah ini? Ya melalui pembelajaran STEM. Dan tidak hanya sampai jadi saja produknya, tetapi sampai dijual dan memberdayakan masyarakat. Artinya justru kita sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Lihat kiri kanan, atas bawah, depan belakang Bapak Ibu, potensi apa yang bisa dikembangkan menjadi sumber belajar. Dan saya yakin dengan pengalaman yang sangat bagus, anak yang kita bilang dia slow respon, itu akan menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Ketika saya OJL atau melihat observasi di Subang, gurunya bilang bahwa anak kelas ini mah tidak aktif. Tetapi ketika sudah dilaksanakan pembelajaran STEM, dia sangat aktif. Artinya bahwa Bapak Ibu, apakah memang tidak aktif anaknya, slow respon, ataukah stimulusnya yang kurang tepat? Itu yang perlu pertanyaan kembali yang menjadi refleksi. Artinya respon dari siswa itu mungkin tergantung stimulus yang kita berikan, mungkin. Kalau memang misalkan stimulusnya sudah tepat tetapi anaknya kurang respon dengan bagus, maka ada sesuatu yang salah dalam diri anak tersebut. Kepada Bu Eni, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tadi, Bu. Ada tambahan jawaban, Bu? Baik, untuk yang penyaringan air ya. Penyaringan air kalau menurut saya, kalau seperti itu background-nya, itu hanya simulasi, Ibu. Jadi pendekatan STEM yang seperti diuraikan Pak Lukman, itu adalah melatih siswa dengan engineering design process. Siswa itu merekayasa sendiri, merekayasa membuat alatnya. Kalau yang seperti dikatakan Ibu tadi kayaknya hanya simulasi. Seperti ini di chat ada tentang hukum dasar kimia. Kalau itu hanya simulasi, itu bukan STEM menurut saya. Tapi anak merekayasa sendiri. Ada tahapan-tahapan, fase-fase sintak di dalam pembelajaran STEM. Itu harus diikuti. Kemudian tentang HP ya. Ada sekolah yang melarang menggunakan HP. Kita pantang mundur Bapak Ibu. Pokoknya daya juang kita jangan pernah berhenti. Kita buat materi secara offline saja. Materi secara offline. Kemudian kalau memang yang tidak boleh pakai HP, ya kita bawa ke lab komputer. Masa kepala sekolah saat ini tidak boleh? Ya saya kira Bapak Ibu, kita tetap harus berjuang bagaimana caranya. Kalau tidak, ya karena yang namanya STEM ada di sana teknologi. Science, engineering, teknologi. Nah, teknologinya nanti gimana? Karena teknologi itu juga digunakan untuk membuat laporan siswa. Siswa kan harus membuat laporan proyeknya. Laporan itu menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Tidak selalu HP. Kalau nggak boleh HP ya pakai komputer sekolah. Tapi harus ada akses internet. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Itu tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Lukman dan Bu Eni, serta sebenarnya ada beberapa yang sudah dijawab Pak Lukman, seperti itu yang terkait integrasi ya Pak. Kemudian ini ada pertanyaan sepertinya dari SMK Pak Lukman.
terkait yang di SMK itu kan jamnya hanya 2 jam per minggu dan itu hanya di kelas 10. Jadi kalau menggunakan PJBL rata-rata keluhannya adalah mengenai waktu. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Mungkin seperti itu. Kemudian yang di madrasah juga, Pak, pertanyaannya, ini kalau tadi integrasi dengan mapel lain, nah ini apakah bisa diintegrasikan dengan agama gitu, Pak? Oke, baik. Baik, yang SMK, oke. Saya pernah punya pengalaman ketika Ibu tahun kemarin itu dengan IHT di SMK Telkom, sama kasusnya seperti itu. Jadi kayak mata pelajaran kimia, fisika, biologi itu seperti mata pelajaran yang jam pelajarannya sedikit. Padahal, tapi yang menariknya adalah ketika guru-guru produktif, saya tidak tahu struktur kurikulum SMK sekarang seperti apa, tetapi ketika guru-guru yang produktif di atas itu bilang kayak gini, anak-anak ini kok tidak paham ya dengan dasar ilmunya, itu dia yang bilang adalah 12. Terus saya bilang kayak gini, apakah Bapak sudah atau sering berkolaborasi atau ngobrol dengan guru-guru, misalkan guru fisika, kimia, dan sebagainya? Responnya adalah sangat jarang. Nah ini adalah kalau saya cermati bahwa ada komunikasi atau kolaborasi yang kurang pas gitu. Di SMK sendiri itu kalau memang hanya kimia saja, memang tidak akan cukup. Maka kata kuncinya adalah kolaborasi. Saya akan kasih contoh, salah satunya adalah ketika saya ngobrol itu, ada karena di SMK Telkom itu basisnya adalah teknologi rekayasa, maka salah satu proyeknya adalah pembuatan alat penyiram tanaman otomatis. Nah, kimia itu berkontribusi dalam pemahaman tentang pH tanah, keasaman tanah. Itu bagiannya kimia. Artinya, kalau misalkan di sana sensor pH menunjukkan sekian, misalkan 2 atau 3, maka secara kimia itu terlalu asam. Dan pemahaman ini itu diperlukan dalam membuat suatu alat tersebut. Sehingga kata kuncinya adalah kimia ini yang terlupakan adalah bahwa pemahaman konsep itu menjadi landasan penting dalam aplikasi konsep. Atau temuan yang saya banyak saya temukan bahwa konsep ini ketika membelajarkan STEM menjadi terpinggirkan. Padahal nggak seperti itu. Bahwa STEM adalah aplikasi konsep, ya. Tetapi aplikasi tanpa pemahaman konsep yang pas, maka proyeknya tidak akan pas atau produknya tidak akan berhasil. Maka jika Bapak Ibu menemukan salah satunya adalah kurangnya waktu, Bapak Ibu kata kuncinya lagi adalah kolaborasi, integrasi, ngobrol. Jadi ketika ngobrol itu tercipta berbagai ide Bapak Ibu. Ya pertanyaannya mungkin saya balik lagi, seberapa sering Bapak Ibu di ruang sekolah atau di ruang guru ngobrol tentang materi, tentang ketercapaian anak, atau lebih banyak ngobrolin tentang, hasil Liga Champions, juara Premier Liga Inggris, misalnya, atau mengomongkan hal-hal yang tidak terkait dengan pendidikan. Nah ini saya kira salah satu jalannya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran STEM yang bisa berkolaborasi satu sama lain. Dan ini terkait dengan bagaimana di madrasah, tentu Bapak Ibu, agama ini saya menjadi hal yang menarik karena ada nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter itu ini yang akan menjadi kunci yang menjadi perhatian Mas Menteri sekarang juga. Karena kan salah satunya adalah survei karakter. Memang karakter itu bukanlah kewajiban agama saja, tetapi nilai-nilai karakter ini bisa menjadi kata kuncinya. Saya kasih contoh salah satunya di SMP Cendikia Muda di Bandung. Mereka proyeknya adalah alat penghisap asap rokok. Tapi yang dikemukakan adalah itu bukan masalah itu dulu, tetapi salah satunya adalah bahwa kesehatan itu harus dijaga karena itu karena tubuh kita pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi landasan mereka karena Cendikia Muda salah satunya. Sehingga ini di madrasah kita perlu gali nih nilai-nilai apa lagi yang bisa diterapkan dan bisa diintegrasikan. Jadi sehingga menjadi satu paket.
baik itu mau agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, Katolik dan sebagainya, ini akan menjadi pegangan kita. Karena sekali lagi ada 3 hal yang perlu dicapai: sikap atau karakter, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. 3 paket ini adalah 3 paket yang dengan pembelajaran STEM bisa kita berikan kepada peserta didik untuk mencapainya dalam satu pembelajaran yang terintegrasi. Kata kuncinya sekali lagi adalah kolaborasi. Tadi kan ada pemecahan masalah, ada integrasi, ada kontekstual, kemudian juga merupakan sebuah pendekatan. Ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu semua. Teknisnya sekali lagi ada banyak jalan menuju Sumatera Utara. Silakan Bapak Ibu. Bu Fitri. Ya Pak Lukman, terima kasih. Bagaimana Bu Eni, apakah ada tambahan? Ini mungkin yang belum terjawab, Bapak Ibu yang dari madrasah ya, aliyah ya mungkin ya, aliyah atau dari pondok ya, ada beberapa rekan yang dulu ikut diseminasi STEM juga dari aliyah. Tidak masalah Bapak Ibu, tidak kaitannya dengan tadi masalah agama. Saya kira agama apapun Bapak Ibu, di sintak pembelajaran STEM, sintak pertama kali itu reflection. Saya kira kita sebagai guru bagaimana kita kreativitas kita untuk memasukkan nilai-nilai agama di karakter serta didik kita itu ada di tahap 1 di reflection. Ya, sel volta menggunakan buah, nanas, pisang, belimbing dan sebagainya. Dari mana buah-buahan ini ya? Kita mensyukuri karunia Tuhan dengan cara kita memanfaatkan apa yang diciptakan untuk belajar. Saya kira bisa. Untuk aliyah saya kira silabusnya juga enggak berbeda jauh dengan SMA, sama saja saya kira. Kemudian ya untuk SMK ini beberapa yang saya tahu SMK itu justru sangat aplikatif ya, di tahap discovery, di tahap application-nya malah sangat bagus sekali. Teknologinya juga lebih unggul. Cuman itu tadi mungkin waktu ya Bapak Ibu kalau di SMK karena memang karakternya berbeda. Institusi, tujuan institusinya berbeda, jadi ya nggak apa-apa lah, kita jangan pernah mundur Bapak Ibu, karena tugas saya adalah memotivasi Bapak Ibu agar berkarya untuk meningkatkan keprofesian Bapak Ibu ya bagaimana saya juga motivasinya Bapak Ibu, pokoknya ayo maju. Pak Julfan itu salah satu contohnya. Pak Julfan itu masuk SIKIS 2000 berapa Pak? 2019 ya. Iya, 2019. Ya, 2019 itu juga belajar bareng dengan saya. Jadi, Bapak Ibu dengan beberapa karya Bapak Ibu, terutama dengan STEM ini sangat produktif menurut saya. Kita punya banyak peluang membuat karya, dan karya itu ya tentu saja untuk memajukan anak kita, siswa kita. Dengan kreativitas kita, siswa kita akan lebih kreatif. Begitu Bapak Ibu, dan merdeka belajar kita sebagai guru kimia menurut saya sudah, tinggal bagaimana memformat merdeka belajar menurut versi sekarang ini. Kita melakukan pembelajaran dengan kecakapan abad 21, kemudian dengan literasinya itu sudah merdeka belajar. 2 hal utama di merdeka belajar kan. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu. Baik, terima kasih Bu Eni. Ini 3 pertanyaan terakhir ya Pak. Sepertinya sangat antusias seperti ini, berkaitan dengan materi sepertinya 3 pertanyaan terakhir ini Pak Lukman dan Bu Eni. Pertanyaan pertama terakhir itu terkait pembelajaran STEM dengan bidang lain. Kira-kira pokok bahasan apa saja di kimia yang dapat dilakukan dengan pembelajaran STEM itu oleh Bu Minaruli. Kemudian Bu Irmasari, pada materi hukum dasar kimia, kita berharap siswa membuat alat daur ulang penyaring udara untuk menggambarkan penyerapan CO2 pada astronot yang di luar angkasa oleh NASA. Nah, bagaimana kita sebagai guru menyampaikan bahwa simulasi itu sesuai dengan realita? Apakah bisa memberi contoh dari simulasi yang ada? Pertanyaan terakhir Pak, dari Bu Leni Nopita. Bagaimana dengan aquaponik Pak? Bisakah kita membuat kombinasi antara aquakultur, memelihara ikan, dan hidroponik, menanam tanaman tanpa media tanah, karena berkurangnya lahan pertanian?
Nah, saya harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu kimia apa saja, Pak? Mohon penjelasannya. Itu, Pak. 3 pertanyaan terakhir, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, sekali lagi terkait materi ini, tadi juga disampaikan Bu Eni, tidak harus semua materi, itu satu. Yang kedua, tentu karena memang kurikulum kita tidak didesain untuk STEM, tetapi STEM ini kompatibel. Nah, mungkin saran dari saya satu tadi yang berawal dari masalah itu bisa dilihat nanti kesesuaiannya dengan kompetensi. Adapun tentang materi, tadi saya coba untuk yang kelas 10 itu, saya kira kalau yang hukum dasar kimia kita itu membuat simulasi, sebetulnya itu lebih ke media pembelajaran dan yang dibuat adalah guru. Jadi saya kira kalau misalkan yang buatnya guru, menjadi media pembelajaran, tapi bukan produk dari siswa. Maka itu sebetulnya belum di pembelajaran STEM. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Hanya saja menurut saya itu belum dengan pembelajaran STEM. Karena apa? Karena yang dibuat adalah simulasi. Simulasinya medianya dibuat oleh guru. Sedangkan yang kita harapkan ketika siswa belajar dengan STEM, ada aspek-aspek lain yang bisa tercapai, yaitu aspek sikapnya, pengetahuan, dan juga keterampilan. Maka kalau saran saya yang di materi IPA kelas 10 itu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit ataupun di redox. Itu bisa diolah karena larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itu sebetulnya ada juga di aki, kemudian juga di redox, itu reduksi oksidasi, itu sebetulnya dekat dengan karat. Kan proses fenomenanya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya karat dan sebagainya, itu bisa teraplikasikan ketika siswa paham, dibandingkan mereka hanya menilai atau menghitung bilok saja, bilangan oksidasi. Lalu, apa sih sebetulnya dari bilangan oksidasi ini? Bagaimana kita menentukan kenapa dia reduksi dan oksidasi? Ketika siswa paham bahwa, ini besi itu teroksidasi, maka kita harus mencegah oksidasinya, misalkan. Dengan cara apa? Gitu. Dengan cara apanya itu sendiri, itulah lahan Bapak Ibu untuk mengolah keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, itu yang saya itu untuk menjawab yang nomor 1 dan yang nomor 2 tadi terkait larutan elektrolit dan hukum dalam kimia. Yang ketiga itu apa yang mohon diulang Bu Fitri? Saya agak lupa tadi tidak tercatat. KD analisis kurikulum. Bu Fitri? Halo. Halo Bu Fitri, di-mute dulu Bu, di-unmute dulu. Iya. Mungkin saya bisa bantu Pak Lukman? Iya. Ya, silakan Bu. Ya, kalau Mbak Vero yang ditanyakan itu KD apa saja yang bisa ditempelkan tadi? Ada. Bu. Oh, yang kolaborasi dengan mata pelajaran lain ya? Oh ya, kolaborasi. Bukan Pak, yang ini Pak. Bagaimana dengan aquaponik? Bisakah kita? Ya. Ya Bu, boleh, bisa banget Bu. Aquaponik itu kalau sebetulnya yang dikembangkan itu bukan di kimia tetapi di biologi. Tetapi bisa juga Bapak Ibu kimia dengan biologi. Nah, kalau misalkan kimia kan berhubungan dengan sebetulnya tingkat keasaman, kemudian salinitas, suhu dan sebagainya, itu menciptakan sebuah karena di situ ada zat-zat terlarut, material terlarut apa saja. Nah, sebetulnya yang kimia ini bisa berkolaborasi dengan guru biologi. Nah, kalau misalkan memang mau berkolaborasi, yang paling mudah di luar IPA itu sebetulnya kolaborasi dengan guru IPA, dengan guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Selain ini ya, ataupun secara ekonomi kita bisa ngobrol dengan guru ekonomi. Kenapa tidak dijual saja gitu? Hitung-hitungannya seperti apa gitu? Sehingga aplikasi atau konsep yang dipelajari nilai ekonomis itu teraplikasikan ketika membuat aquaponik. Jadi kolaborasi dengan guru maupun lain itu tergantung dari Bapak Ibu sejauh mana siswa ini akan dibawa melalui pembelajaran STEM. Tujuannya apa? Itu. Jadi ini sekali lagi sangat terbuka Bapak Ibu, dan komponen apa saja kolaborasinya dengan mata pelajaran apa. Asalkan tadi Bu Eni sudah menggarisbawahi analisis KD-nya nyambung dan bisa melandasi dari proyek tersebut, itu boleh. Tapi asal jangan cocokologi gitu. Nah, itu agak susah kalau cocokologi gitu, dicocok-cocokkan gitu. Jadi menurut saya selain kimia ada biologi. Kalau misalkan ada karena ini pelajaran IPA saja, ya sudah masuk dengan misalkan
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalkan seperti itu. Selain matematikanya juga. Jadi Bapak Ibu kolaborasikannya bisa lebih dari 3 mata pelajaran. Nah, tantangannya adalah karena satu, selain kolaborasi dengan guru yang lain harus ada chemistry yang kuat, Bapak Ibu juga harus punya perencanaan yang matang. Karena apa? Mapel apa yang akan didahulukan? Apakah kimia dulu atau biologi dulu? Ini terkait dengan arrangement waktu. Karena waktu-waktu Bapak Ibu itu sudah ada kan ya ditentukan jam pelajaran dan sebagainya. Sehingga di awal tahun ini akan sangat bagus sekali Bapak Ibu ngobrol bareng dengan lintas mapel di sekolahnya untuk satu saja melaksanakan pembelajaran STEM. Karena kalau sudah satu biasanya akan menggelinding banyak gitu. Dengan konsisten. Nah, ini awal tahun ini saat yang tepat untuk merencanakan kembali pembelajaran STEM ini tidak hanya Bapak Ibu guru kimia saja, tetapi guru-guru yang lain. Saran dari saya, satu, gali potensi lokal yang ada di sekitar sekolah atau di kabupaten kota Bapak Ibu. Itu akan menjadi kunci karena dengan keragaman kota dan kabupaten di Sumatera Utara punya potensi lokal yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan sebuah pembelajaran STEM lokal konteks yang hanya dimiliki oleh Sumatera Utara atau oleh Indonesia. Terbayang keanekaragaman hayati potensi lokal Indonesia yang tidak dipunyai oleh orang lain, oleh negara lain, tetapi belum tergali dengan maksimal. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada tambahan dari Bu Emi? Oh ya. Kalau saya gini aja, yang sudah saya lakukan saja ya Bapak Ibu, untuk sharing pengalaman saja. Beberapa KD yang bisa kita lakukan, dimulai dari kelas 12. Kelas 12, begitu masuk itu ada sifat koligatif larutan. Di sana itu kan tadi sudah ada karya saya tentang pembuatan ice cream. Pembelajaran STEM pada pembuatan ice cream. Nah, itu kan juga bernilai ekonomi. Nilai ekonominya sangat tinggi, sehingga apa? Kita kerjasama, kolaborasi dengan guru PKWU, ekonomi, matematika, dengan biologi, karena menggunakan bahan-bahan biologi juga. Kemudian juga ada di tadi berikutnya itu ada elektrolisis, ada sel volta. Kemudian juga ada minyak karbon Bapak Ibu, membuat memanfaatkan limbah, sampah kantin sekolah itu kalau kita olah menjadi pembelajaran STEM yang luar biasa. Ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita ajak untuk kolaborasi. Dengan kolaborasi itu kita berharap waktunya bisa dipadatkan. Kita urunan, kimia urun 2, biologi, PKWU, ekonomi, matematika, fisika. Kita semuanya urunan, nanti jadilah sebuah paket STEM corner sekolah, STEM school. Nah, leading sektornya siapa? Nah, siapa yang dikatakan Pak Lukman tadi? Siapa yang diutamakan? Yang diutamakan biologinya. Oh, kimianya. Ya, itu menjadi leading. Leadingnya di situ nanti. Kalau saya, pengalaman saya seperti itu. Di kelas 12, di kelas 11 itu ada koloid. Kemudian ada asam basa. Di kelas 10 ada tadi Pak Lukman, daya antar listrik sama redox. Itu sangat potensial untuk kita ambil. Jangan setiap KD distemkan Bapak Ibu habis nanti. Anaknya capek dan hanya mengeluh. Itu tambahan saya. Pengalaman saya seperti itu. Monggo silakan. Oke, Bu Fitri. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah berakhir ya sesi tanya jawab kita. Luar biasa sekali kegiatan Lokakarya Daring ke-1 sesi 1 MGMP Kimia ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula lah acara kita hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Lukmanul Hakim MPD selaku Kepala Divisi ICR Data dan Evaluasi Sekis yang sudah mau menjadi pemateri kami pada hari ini. Begitu juga dengan Bu Eni Triastuti SPD, Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta yang sudah bersedia menjadi pemateri hari ini. Serta terima kasih pula kepada seluruh peserta yang sengaja kami undang untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Daring ke-1 ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu pemateri kita
kemudian bisa menjadi inspirasi buat kita untuk melakukan karya-karya ataupun best practice kita di kemudian hari. Dan saya dengan materi hari ini membangkitkan semangat kita yang sudah lama, apalagi dalam keadaan WFH seperti itu, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk lebih berkarya lagi. Itu saja mungkin dari saya. Jika ada kata-kata saya salah mulai dari acara sampai ditutup acara hari ini, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Sama-sama Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak Lukman dan Ibu Eni yang sudah membagi ilmu dengan mudah-mudahan bisa menambah semangat kami dalam bekerja di sekolah. Amin. Ya Rabbal Alamin.